Bangsa Israel dan Palestina adalah konflik yang tidak akan pernah usai hingga akhir zaman. Ditulis Rudi S. Widodo di dcworld.com. Halo Indonesiaku, Assalamualaikum. Berjumpa lagi bersama saya di Suara Channel, Bapak Infrastruktur. Dunia kembali dikejutkan dengan keributan antara tentara Israel dan rakyat Palestina di Masjid Al-Aqsa. Keributan yang pastinya membawa korban di kedua belah pihak dan tentunya lebih banyak pada pihak rakyat Palestina karena yang dia hadapi adalah tentara yang terlatih. Sebagaimana biasanya, ada organisasi yang kemudian mengglorifikasi peristiwa tersebut dan kemudian menggugah masyarakat Muslim dunia untuk melakukan donasi. Kita ingin mengajak teman-teman untuk melihat fakta sejarah, sehingga sebagai bangsa Indonesia kita bisa berpikir jernih apabila membicarakan masalah dua bangsa ini, Israel atau bangsa Yahudi dan Palestina atau bangsa Filistin. Secara kita sangat prihatin dengan apa yang dialami oleh rakyat Palestina dan berharap segera ada solusi damai atau jalan keluar bagi bangsa Israel dan bangsa Palestina. Bangsa Israel sebagai negara eksistensinya sudah lama diakui. Ketika pada tahun 70 Masehi, Jenderal Titus menghancurkan Bait Allah dan api juga membakar ruang Maha Kudus. Bait Allah menjadi hampir rata dengan tanah dan hanya menyisakan tembok barat yang oleh orang non-Yahudi disebut sebagai tembok ratapan. Peristiwa pembakaran Bait Allah tersebut tercatat pada dokumen gulungan puasa terjadi pada 5 Agustus tahun 70 Masehi sekitar jam 3 petang bila ditransfer ke penanggalan Masehi. Dan karena keadaan, rakyat Israel tercerai-berai menjadi diaspora di banyak berbagai negara. Tanah Israel yang kosong kemudian silih berganti dikuasai oleh banyak negara, termasuk negara Turki atau Ottoman ketika Perang Dunia Pertama berlangsung. Dalam Perang Dunia Pertama atau tahun 1914, Turki dan sekutunya kalah melawan Inggris dan sekutunya. Sebagai pemenang perang, maka negara Inggris kemudian menguasai tanah yang sebelumnya dikuasai negara Turki, termasuk Israel. Negara Inggris kemudian membuat perjanjian yang disebut Perjanjian Balfour yang isinya menyatakan bahwa tanah Israel merupakan tanah air bangsa Yahudi. Kemudian pada tahun 1937 ada Komisi Lord Field yang memutuskan pembentukan dua negara dalam koeksistensi damai. Dan pada tahun 1947, Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB mengeluarkan resolusi 181, yaitu membagi tanah menjadi dua negara dengan catatan tidak mengikutsertakan Yerusalem Timur. Yerusalem Timur dinyatakan sebagai corpus separatum, yaitu kota internasional di bawah yurisdiksi Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB. Bangsa Palestina dengan bisikan dari negara-negara Arab di sekitarnya menolak keputusan ini. Dan ketika bangsa Palestina dan sekutunya sedang ribut membahas resolusi 181 PBB tersebut, Israel mencuri start dan menyatakan kemerdekaannya pada 14 Mei 1948.
Tindakan tersebut tentunya membuat negara-negara di sekitarnya marah dan menyerang Israel. Tercatat ada 5 negara yang menyerang, yaitu negara Lebanon, negara Jordania, negara Arab Saudi, negara Irak, dan negara Suriah. Tetapi hasilnya sungguh di luar perkiraan para pengamat militer saat itu. Bangsa Israel, negara yang baru memerdekakan dirinya, ternyata menang perang. Dan dengan kemenangannya itu, negara Israel menambah luas wilayah sebesar 50% dari wilayah yang sudah ditentukan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB kala itu. Kemudian di tahun 1967 terjadi juga Perang 6 Hari yang dimana bangsa Israel kembali dikeroyok oleh beberapa negara sekitarnya, yaitu negara Mesir, negara Suriah, dan negara Jordania. Lalu apa hasilnya? Ya, lagi-lagi negara Israel kembali menang dan merebut beberapa wilayah sebagai berikut. Israel merebut jalur Gaza dan semenanjung Sinai dari Mesir. Kemudian merebut wilayah tepi barat termasuk Yerusalem Timur dari Jordania dan dataran tinggi Golan dari Suriah. Dan di tahun 1973 terjadi perang lagi yang bernama Perang Yom Kippur. Yom Kippur adalah hari besar bagi bangsa Israel, sehingga secara kesiagaan Israel tidak siap untuk perang. Walaupun di awal-awal tentara Mesir bisa masuk menembus pertahanan Israel, tetapi akhirnya setelah Israel mengerahkan pasukan cadangannya, bangsa Israel kembali menang perang. Pemimpin Palestina kala itu, yakni Yasser Arafat, menerima solusi 2 negara, tetapi meminta wilayahnya seperti resolusi PBB 181. Lah kan seenak sendiri nih. Dulu karena bisikan beberapa negara tetangga nggak mau terima, masalah Israel diserang. Begitu kala perang, mau terima tetapi minta wilayah seperti yang diatur dulu. Padahal secara hukum internasional, pemenang perang itu berhak atas tanah yang dikuasai oleh yang kalah perang. Sementara itu, intifada yang digerakkan oleh Hamas mulai berjalan terus-menerus. Dan ketika pada pemilihan umum tahun 2006, Hamas memenangkan pemilu legislatif dengan mendapatkan 74 kursi dari 132. Sementara itu Fatah hanya mendapat 45 kursi. Kondisi ini semakin rumit karena Hamas tidak pernah mengakui bangsa Israel sebagai sebuah negara. Mengapa Hamas bisa menang? Karena oknum-oknum pemimpin Fatah melakukan banyak pungutan untuk kepentingan mereka sendiri, yaitu korupsi. Sehingga banyak rakyat Palestina sebal, kesal, dan memilih selain Fatah. Kemenangan Hamas membuat masyarakat internasional melakukan lobi-lobi agar presidennya tetap dari Fatah. Dan akhirnya berhasillah Mahmud Abbas yang dipilih sebagai presiden. Sesungguhnya penyelesaian yang terbaik untuk bangsa Israel dan bangsa Palestina adalah solusi 2 negara dengan wilayah yang faktual dikuasai bangsa Israel setelah menang perang dan Yerusalem Timur dipisahkan atau Corpus Separatum di bawah yurisdiksi Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB. Dan apabila negara Palestina sudah terbentuk, maka mereka bisa menata diri sendiri dan kemudian bisa melakukan perundingan bilateral untuk wilayah yang dikuasai oleh bangsa Israel karena menang perang sebagaimana Mesir dan Jordania juga mendapatkan wilayah mereka yang dikuasai bangsa Israel melalui meja perundingan.
Bagaimana menurut Anda? Salam hangat, Bapak Infrastruktur.